Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video persiapan kompetisi Sains Nasional KSN 2022 bidang astronomi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas soal astronomi mengenai observasi benda langit. Soal yang pertama, temperatur permukaan sebuah bintang adalah 12.000 Kelvin dan misalkan temperatur permukaan matahari adalah 6.000 Kelvin. Jika puncak spektrum matahari berada pada panjang gelombang 5.000 angstrom, pada panjang gelombang berapakah puncak spektrum bintang yang mempunyai temperatur 12.000 Kelvin? A. 5.000 angstrom, B. 10.000 angstrom, C. 2.500 angstrom, D. 6.700 angstrom, atau E. 1.200 angstrom. Nah, pembahasannya, intensitas tertinggi suatu pancaran benda hitam membentuk gelombang dengan panjang tertentu yang dinyatakan sebagai lambda max dan dirumuskan oleh Wien sebagai berikut. Lambda max dikali dengan temperatur sama dengan konstan. Jadi, untuk matahari dan bintang, di mana keduanya termasuk dalam benda hitam, berlaku pula hukum Wien sebagai berikut. Lambda max dikali temperatur bintang sama dengan lambda max matahari dikali temperatur matahari. Jadi untuk mencari lambda max bintang itu bisa dengan lambda max matahari dikali dengan temperatur matahari dibagi dengan temperatur bintang. Kita masukkan angka-angkanya, 5.000 dikali 6.000 dibagi dengan 12.000. Hasilnya yaitu 2.500 angstrom. Jadi diperoleh panjang gelombang atau lambda max bintang itu 2.500 angstrom. Jawabannya yaitu C. 2.500 angstrom. Nah, soal ini membahas tentang radiasi benda hitam yang berkaitan dengan hukum Wien. Kita lanjut ke soal berikutnya. Periode sideris revolusi Venus dan Mars adalah masing-masing 225 dan 687 hari. Maka periode sinodis Venus dilihat dari Mars adalah A. 169 hari, B. 462 hari, C. 335 hari, D. 617 hari, atau E. 917 hari. Nah, pembahasannya. Periode sinodis adalah selang waktu antara dua kejadian sama yang berurutan, misalnya oposisi Mars terhadap Bumi. Demikian juga peristiwa segarisnya Venus dan Mars. Waktu yang diperolehkan antara dua peristiwa yang sama disebut sebagai periode sinodis. Perhitungan periode sinodis dirumuskan sebagai berikut. 1 per PS atau periode sinodis sama dengan 1 per P1 dikurang 1 per P2. Di mana PS adalah periode sinodis, P1 adalah periode sideris planet yang lebih dekat dari matahari, dan P2 adalah periode sideris planet yang lebih jauh dari matahari. Untuk kasus ini, P1 adalah periode sideris Venus dan P2 adalah periode sideris Mars. Selanjutnya, 1 per PS sama dengan 1 per P1 dikurang 1 per P2. Kita masukkan angka-angkanya. P1 itu periode sideris Venus dan P2 adalah periode sideris Mars. Jadi 1 per 225 dikurang 1 per 687. Kita samakan penyebutnya yaitu 154.575. Terus di atasnya jadi 462. 1 per periode sinodis sama dengan 462 per 154.575. Jadi periode sinodisnya sama dengan 154.575 dibagi dengan 462 sama dengan 334,578 hari. Jadi jawaban yang tepat yaitu C. 335 hari. Nah, di sini kita bulatkan saja ya. 334,578 itu sama dengan 335 hari. Jadi jawabannya C. Nah, untuk soal ini sendiri, ini membahas tentang periode sinodis. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Diameter linear matahari 1.400.000 km. Bila seorang astronot mengamati matahari dari wahana antariksa yang mengorbit planet Mars yang sedang beroposisi berjarak 1,52 satuan astronomi terhadap planet bumi, maka diameter sudut yang diamatinya adalah A. 30 menit busur, B. 20 menit busur, C. 10 menit busur, D. 52 menit busur, atau E. 12 menit busur. Kita masuk ke pembahasannya. Diameter sudut matahari dilihat dari wahana antariksa. Jarak terhadap matahari dianggap sama dengan jarak Mars matahari. Alfa matahari sama dengan D besar matahari dibagi dengan D kecil matahari. Nah, ini yang ininya itu kita ubah ke meter semua. Jadi 1.400.000 km kita ubah ke meter dan 1,52 satuan astronomi ini kita ubah ke meter juga. Jadi ini diubah ke meter. Ini juga kita ubah ke meter. 1.400.000 km diubah ke meter itu jadi hasilnya 1.400.000.000 meter dibagi dengan 1,52 dikali 1,496 dikali 10 pangkat 11 meter. Nah, hasilnya ini kita bagi jadi 0 hasilnya yaitu 0,006156 radian. Nah, rad ini kita ubah ke dalam menit busur. Jadi 0,006156 rad dikali dengan 265 detik busur per radian kita bagi lagi dengan 60 detik busur per menit busur. Jadi jawabannya yaitu 21,165 menit busur. Nah, ini kita bulatkan saja. Jadi hasilnya yaitu 20 menit busur. Jawabannya yaitu B, 20 menit busur. Kita lanjut ke soal terakhir. Nebula M20 yang dikenal dengan nama nebula Trifid mempunyai diameter sudut sebesar 20 menit busur. Jika jarak nebula ini dari bumi 2200 tahun cahaya, berapakah diameter nebula ini? A. 0,5 tahun cahaya, B. 13 tahun cahaya, C. 100 tahun cahaya, D. 4 tahun cahaya, E. Tidak dapat ditentukan jaraknya karena datanya masih kurang. Pembahasan. Diameter sudut suatu benda langit yang memiliki diameter linear, diameter sesungguhnya yaitu D, dilihat oleh pengamat pada jarak D, jarak jauh lebih besar daripada diameter, yaitu D kecil lebih besar dari D besar, dinyatakan oleh alfa sama dengan D besar per D kecil. D besarnya yaitu diameter linear atau diameter sesungguhnya, dan D kecil itu jarak pengamat. Dengan sedikit aljabar, ini kita pindah luas untuk mencari D besar yaitu diameter linear itu sama dengan alfa dikali dengan D kecil. D besar sama dengan alfa dikali dengan D kecil sama dengan 20 menit busur dikali dengan 60 detik busur per 206.265 menit busur detik busur per rad dikali dengan 2200 tahun cahaya sama dengan 12,79 tahun cahaya, atau kita bulatkan itu hasilnya 13 tahun cahaya. Jadi jawabannya yaitu B, 13 tahun cahaya. Nah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.